Bebas. Ya bebas. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Kades Pak Jaya, Pak Haji Irwanto, dan perangkat desa beserta seluruh tim penggerak PKK, dan tapi termasuk juga Ketua BPD dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi hari ini kesekian kalinya kami berkunjung ke Desa Tepat Jaya ini dalam rangka pembinaan Desa Cinta Statistik. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa Desa Tepat Jaya ini salah satu desa di Sumsel di antara 7 desa ya Pak Sabir ya, 7 desa di Sumsel yang kita ikut lombakan di tingkat nasional. Desa se-Indonesia ini ada 230 desa, termasuk Desa Tepat Jaya yang ikut dilombakan dalam Desa Cinta Statistik. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian perlu diketahui juga bahwa Desa Cinta Statistik ini adalah salah satu langkah harapan kami, harapan kita semua bahwa desa mampu menyediakan data statistik yang berkualitas secara mandiri. Dan alhamdulillah setelah melalui proses yang cukup panjang kurang lebih 1 bulan ini, kami melihatnya sebagai dari BPS sebagai pembinaan desa cantik cukup bangga Pak Haji Irwanto bahwa proses itu berlangsung dengan cukup baik. Itu terlihat dari semua data baik sosial ekonomi dan data lainnya sudah cukup lengkap dan cukup baik. Dan teman-teman dari Desa Tepat Jaya dengan bimbingan Pak Kades ternyata sudah melebihi harapan kami. Tadinya kami berharap cuma sampai pengumpulan data saja. Ternyata sudah sampai proses output Pak. Ternyata teman-teman ini dibimbing oleh Pak Aul dan Mbak Riza, Mbak Esia dengan yang lain-lain ternyata sudah mampu Pak Sabit sebagai dari penilai beromong. Ini Pak Sabit dari BPS Provinsi yang sudah hadir di sini untuk menilai kita. Tadi kami berharap cuma sampai proses pengumpulan saja, dan ternyata melebihi ekspektasi. Sudah sampai output ini, sudah sampai ada pengisian di website Desa Bumi Sujaya Sesumsel, ada juga publikasi digital yang bisa buka sendiri kalau diklik lebarannya, ada juga publikasi yang sifatnya saya sudah melihat ada infografi mana ada infografi yang sudah dibuat oleh desa juga. Nanti mudah-mudahan di tanggal 31 Pak Kades tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati melalui Pak Kepala Perda, tim dari Kabupaten Oku Timur akan hadir ke sini tanggal 31 Oktober Pak. Catat buat saya, tanggal 1 Oktober kita kumpul lagi bareng dalam rangka memfinalkan seluruh data yang ada di Tepat Jaya ini seperti apa modelnya, sekaligus membahas usulan-usulan dari Desa Tepat Jaya berdasarkan data yang kita kumpulkan. Nah ternyata tadinya kami berharap tidak sampai di situ. Nah, ternyata timnya Pak Irwanto sudah melihat dari data yang dikumpulkan itu ternyata banyak persoalan yang mungkin perlu ditindaklanjuti, yang diduga mungkin desa sendiri tidak mampu untuk masyarakat itu. Yang pertama, pembuatan MTK rumah tangga sasaran dan MTK umum. Ternyata itu ada 5 rumah tangga yang tidak punya MTK ya, betul ya? Kok bisa ya? Kemudian pemberian bantuan penanggulangan wanita risiko stunting. Kalau data terakhir kan tidak ada stunting ya Bu Ibu, tapi ada potensi ya, yang diduga, benar kan?
diduga ya, jangan sampai kena gitu ya. Nah, jadi seperti itu kita kira kemudian bantuan pemasangan listrik bagi warga tidak mampu. Memang ada yang tidak punya listrik ya Pak? Berapa rumah tangga? Satu. Ya Pak, tahu Pak Kades? Pembuatan menara BTS, penambahan kekuatan sinyal. Ini. Kemudian bantuan jaminan kesehatan untuk warga tidak mampu ya Pak ya. Dari sekian warga itu masih ada yang belum tercover gitu ya. Pembuatan jaringan irigasi persawahan ya. Ini untuk tersier Pak ya. Berarti ya. Pemberian bantuan alat pertanian yakni kultivator. Anak apa? Oh, itu. Terus tambahan 8 ambulan ya. Ya, ini namanya usulan Pak ya. Ini Bapak Ibu sekalian, setelah teman-teman kita ini, tim Desa Cantik ini melakukan pengolahan data, ya, paham ya bareng-bareng ya semua. Desa Cantik tadi itu tujuannya untuk membuat desa secara mandiri mampu menyiapkan data secara mandiri. Dan ternyata setelah diolah sedemikian rupa data semua terkumpul, diinventarisasi ternyata ada permasalahan yang tadi. Ada 8 persoalan yang harus segera dipenuhi. Ya Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Nah ini sudah kami sampaikan tadi dengan Pak Bupati melewati Bapeda tanggal 31 Oktober. Ini tim ini Pak. Ya, tim ini bukan hanya untuk wasit tapi pengen tahu mana sih data yang dikumpulkan, dapat. Nah insya Allah ajuan ini walaupun tidak semua mungkin sebagian besar akan dipenuhi Pak. Mudah-mudahan. Anggap cuma sampai proses pengumpulan dan output sederhana saja. Nah, Debat Jaya sudah melampaui itu, bukan hanya pengumpulan tapi sudah dapat output, dapat masalah, dapat solusi. Pak, sudah ya Pak Sabar ya, sudah melebihi harapan. Nah, mudah-mudahan proses ini betul-betul terwujud. Ya mimpi kita kalau memang dapat 20 besar bisa juara 1 di tingkat nasional, atau paling tidak yang disampaikan Pak Kades ini dapat terpenuhi sebagian Pak. Ya jadi ada 2 mimpi, ini terpenuhi usulan ini, satunya lagi kita termasuk 20 besar desa cantik tingkat nasional. Nah kemudian sebelum tanggal 6 tadi harapan Pak Bupati kalau juga benar juga proses sudah berlangsung Pak. Jadi walaupun ini usulan sudah jalan, kita sampaikan ke pusat juga sebagai barang bukti. Harapan tadi beberapa ini sudah digerakkan. Nah itu nanti tim Desa Cantik tolong nanti kalau memang itu terjadi, tolong fotonya Pak ya, dokumentasinya, kegiatannya apa, itu nanti untuk bahan laporan kita bahwa usulan ini sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Oku Timur. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai bahan evaluasi hari ini. Mungkin nanti Pak Kades juga kami minta tanggapannya untuk tambahan. Nanti Pak Sabit juga mungkin ada sedikit yang perlu disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timur, Pak Irwanto selaku Kepala Desa Jaya dan Pak Nabi selaku Ketua BPD, juga rekan sekalian perangkat desa dari Desa Jaya dan BPS Kabupaten Oku Timur. Saya meyakini ya, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau mendengar kata-kata statistik akan berpikir bahwa itu sesuatu yang sulit dan menyedihkan. Nah, jadi memang tujuan kami di sini dan untuk melakukan sebuah pembangunan, tentunya kita butuh data. Kita nggak bisa tiba-tiba bikin program A, program B, program C, terutama di tingkat nasional tanpa data. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mau mengembangkan sebuah program, Pak Jokowi harus tahu statistiknya gimana, kira-kira program ini baik dikembangkan di mana, termasuk juga di level provinsi, di level kabupaten kota, hingga di level besar. Nah maka dari itu Bapak Gubernur sebelumnya Pak Irman Deru selalu kalau di kantor kami itu dia selalu pasti lihat dong, saya lihat desa ini dan selalu membicarakan desa yang ada di Oku Timur, terutama yang area-area. Dan ada bukti kita bisa terapresiasi sehingga
data yang ada di desa Tebaja ini mudah-mudahan bisa lebih konkret dan bisa dilihat di seluruh yang punya katakanlah jaringan untuk bisa melihat tentang desa. Ini saya harapkan juga terhadap seluruh perangkat, karena ini kita dalam keadaan memang harus ternilai ataupun kita memang diuji kompeten kita menjadi perangkat. Jadi seluruh data untuk melengkapi ini kita sama. Oke. Audi. 1, 2, 3.